Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Ferdiansa. Saya seorang product design di 7 Furnitur. Nah, untuk video kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat desain kitchen set ya. Desain kitchen set menggunakan SketchUp 2021. Saya akan menjelaskan dari mulai cara membuat modeling, kemudian pemberian tekstur, kemudian pemberian aksesoris, dekorasi ya, kemudian sampai render. Nah, di sini saya menggunakan software rendernya tuh Enscape ya, Enscape untuk SketchUp. Oke, langsung aja kita buka SketchUp-nya. Nah, ini dia ya. Nah, di tampilan awal SketchUp itu biasanya kita disuguhkan template seperti ini ya. Ini berpengaruh ke pengaturan ukuran. Ini ada sentimeter, meter, kemudian inci ya. Ada milimeter juga. Ininya stylenya ada arsitektural, simple, kemudian ada apa lagi? Urban planning, plan view, woodworking, interior gitu ya. Nah, saya sukanya pakai yang ini, arsitektural sentimeter gitu ya. Oke, langsung aja kita buka ininya. Nah, itu ada pemberitahuan dari Enscape versi baru ya. SketchUp sama Enscape-nya saya ini belum belum diupdate. Oke, kita full screen. Nah, ini dia, ini SketchUp ya. Tampilan dari SketchUp itu seperti ini. Di sini ada toolbar, large toolbar, kemudian di sini ada warna ya, kemudian ada info untuk komponen, ini material nih, ini material tuh warna, kemudian komponen, kemudian style. Nah, ini ya, ada tag, ada scene, ada shadow, ada fog, ada match photo, soften edge, outliner, instructor. Nah, itu ya. Kemudian di ini ada ada model manusia di sini, ini untuk patokan ukuran human dimension ya, patokan ukuran standar human dimension gitu. Kemudian ini juga ada garis origin. Nah, ini sudut origin. Nah, ini sudut origin tuh ini X, Y, Z ya, ini vertikal, horizon, yang biru atas bawah, merah kiri kanan, hijau depan belakang gitu. Nah, ini untuk style tampilan view-nya. Ada isometri, top, front, right, back, left. Oke, kita balik lagi ke front. Nah, ini dia. Saya biasanya kalau mau mulai menggambar itu suka tampaknya dari atas dulu untuk membuat layout ya. Nah, kayak gini. Untuk membuat layout jadi mudah gitu, kecek ukurannya. Oke, langsung aja kita mulai bikin layout kitchennya ya. Nah, untuk dinding biasanya saya kasih ukuran 15 cm. Nah, ini. Oh iya, untuk kitchennya saya rencananya mau bikin tema desainnya tuh Skandinavia, kemudian modern ya. Kemudian shape-nya tuh L shape ya, atau letter L gitu ya. Ukurannya saya mau ngambil ukuran 4 meter aja untuk ruangan, 4 meter kali 4 meter aja. Untuk kitchennya nanti kita lihat dulu. Nah, ini. Oh iya, untuk memodifikasi bentuk itu ada line, ada freehand, ada rectangle, ada rotate, ada circle, polygon,
ada polygon, kemudian arch, 2-point arch, 3-point arch, pie gitu ya. Di sini ada move, ada push pull, kemudian rotate, follow me. Nanti ini akan dipakai akan digunakan di saat menggambar gitu ya. Nah, saya sekarang mau bikin modeling atau bentuk dindingnya pakai ini nih. Pakai rectangle. Nah, untuk rectangle itu ada shortcutnya. Kita kalau misalnya ini dari orbit misalnya ya gini, kita tinggal pencet R. Nah, itu udah rectangle tuh. Oke, langsung aja ya kita bikin dindingnya. Set. Nah, setiap bikin model atau bentuk itu baiknya itu di grup ya. Di grup supaya memudahkan kita untuk memodifikasi seperti warna, height, atau misalnya mau direvisi misalnya bentuknya atau dihapus. Jadi nggak nyatu sama bentuk yang lain gitu. Nah, caranya di grup tuh kayak gini. Kita seleksi dulu modelnya. Nah, kayak gini ya. Klik kanan, klik kiri, kemudian double klik. Nah, sampai ada muncul biru kayak gini, kita langsung klik kanan. Di sini ada make group. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita bikin dinding satunya lagi. Nah, caranya kayak tadi, seleksi dulu bentuknya, kemudian double klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada make group. Oke. Nah, sekarang kita bikin buat model lantai. Nah, ini ya. Ini untuk lantainya seperti biasa. Seleksi dulu, kemudian double klik. Nah, udah ada muncul biru-biru kayak gini. Kita tinggal klik kanan, make group. Nah, gitu ya. Nah, untuk menghapus guideline ini, yang titik-titik ini, itu ada cara cepatnya, nggak perlu satu-satu kayak gini. Bisa kayak gini nih, langsung ya, klik kiri, kemudian kayak gini tuh di rad. Jadi langsung langsung kehapus semua ya. Ada juga kayak gini, di sini ada. Nah, di sini ada delete guide. Nah, itu juga bisa gitu ya, terserah enaknya yang mana. Nah, oke, sekarang lanjut kita modifikasi lagi untuk bentuk dinding. Kita naikin 15 cm. Nah, ini ya, naikin dulu 15 cm dinding sama lantainya, supaya nanti kan di tampilan landscape nanti di 3D nya bakal bagus gitu kalau misalnya ininya dikasih ketebalan, karena ada rumput-rumput gitu. Kalau misalnya tipis itu bakal ngebayang pas di render. Jadi kita harus kasih ketebalan untuk lantai. Oke, lanjut kita tarik ini dinding ini pakai ini ya. Kalau di 3D Max atau AutoCAD ini tuh extrude. Kalau di SketchUp ini push full ya. Nah, kita tarik ke atas, kasih ukuran ceiling 300. Nah, nanti ini untuk layoutnya udah kita udah kita bikin ya. Tinggal kita bikin kabinetnya. Kita hapus dulu aja ininya, mbak ininya. Oke, kita lanjut. Kita bikin bentuk model kitchen setnya ya. Kita bikin yang full kabinet ya. Bikin full kabinet. Nah, ini ukurannya 60. Untuk lebar top table atau lebar body itu biasanya di 60 cm gitu ya. Standarnya tuh kayak gitu. Karena ukuran kompor 45, sink 45 gitu ya. Jadi masih ada space. Kalau misalnya kita pasang sink, depan belakangnya itu masih ada space gitu ya. Kasih 60. Oke, nah sekarang kita kasih ukuran full kabinetnya, kita kasih ukuran 3 meter aja ya. Kita coba 3 meter. Oke, 3 meter kali 2 meter berarti ya. Kita coba ukurannya 3 meter kali 2 meter. Nah, seperti biasa ini pakai rectangle. Nah, gini ya. Set. Kita bikin dulu kabinet bawah, kita make group. Kita full. Untuk ukuran tinggi standar kabinet bawah itu biasanya di ukuran
75, 80, 85 sampai 90 gitu ya, tergantung user yang menggunakannya gitu. Nah, kalau biasanya sih yang enak tuh di ukuran 80 cm ya. Kalau untuk standar di kita. Nah, gini ya. Jadi sedang gitu. Apa namanya? Mau aktivitas masak juga enggak enggak kaku gitu. Jadi enak. Enggak terlalu tinggi. Nah, ini 80 cm ya. 80 cm ininya, lebar top table-nya atau lebar bodinya 60 cm. Oke, sekarang kita lanjut bikin garis untuk backsplash atau keramik dinding ya. Keramik dinding atau backsplash itu biasanya disimpan di antara kabinet bawah sama atas ya, di tengah-tengahnya, supaya ada jarak buat aktivitas memasak atau aktivitas di kitchen, buat posisi si kabinet atas jadi nggak terlalu dekat sama kepala gitu ya. Nah, untuk ukuran backsplash atau keramik dinding itu biasanya paling kecil tuh 50, paling pendek tuh 50, kemudian 60, 70 sampai 80 cm. Itu juga sama ya, tergantung user yang menggunakannya gitu ya. Nyamannya di mana. Nah, kalau biasanya yang sering dipakai itu di kita ukuran 70 cm. Nah, gitu ya. Jadi enggak terlalu dekat. Terus jarak aman antara kompor sama kabinet atas juga itu di 70 cm aman gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai cooker hood. Jarak amannya sekitaran segitu gitu. Nah, ini dia. Kemudian untuk ketinggian kabinet atas biasanya di ukuran 80 cm. Lebarnya itu biasanya 35 sampai 40, karena kalau misalnya kelebaran nanti kepala kita bakal kejedot gitu ya. Jadi nggak bakalan enak kalau misalnya ada aktivitas memasak di situ gitu. Paling lebar itu di ukuran 40 cm, itu menurut kita udah maksimal gitu ya. Nah, kalau untuk cari amannya sih biasanya di ukuran 35 cm. Nah, kayak gini ya, 35 cm. Ini juga sama. Nah, gini ya. Oke. Nah, layout udah kelihatan ya. Tinggal kita ngebentuk atau ngemodifikasi bentuknya. Oke, kita lanjut. Kita bikin sekarang ininya. Kita modifikasi bentuknya ya. Kita mulai dari kabinet bawah dulu aja. Ini ya. Kita kasih space dulu 1 meter ya, untuk buat jangan 70 untuk box kulkas. Nah, ini ya, saya lupa tadi. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita kasih guideline 70 cm, ininya 60. Nah, ini untuk box kulkasnya ya. Tek. Nah, ini dia. Nah, gini. Oke, sekarang kita mulai dari kabinet bawah. Untuk penempatan sink, saya mau simpan sink di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini untuk sinknya ya. Saya pakai sinknya yang ukuran 60 cm. Nah, ini space-nya saya mau kasih di ukuran 70 cm ya. 70 kita part dulu aja untuk space-nya ya. Untuk kompor saya mau kasih di middle point ini. Nah, ini dia. Biasanya untuk ukuran panjang kompor tanam itu ada di ukuran 72 sampai 78 ya. Biasanya gitu. Yang udah pernah kita bikin di 72, 78 gitu ya. Jarang ada yang lebih dari itu gitu. Malah yang freestanding juga ukurannya segituan, 60, 70 sampai 90-an lah biasanya sih.
paling lebar itu kalau untuk freestand di ukuran 90. Oke, kita kasih dulu spasi ini, kasih 5 cm. Nah ini dia, tetap kita hapus, lupa. Ini saya pakainya kompornya maunya pakai bagusnya yang freestanding apa yang tanam ya. Kita kasih yang kompor tanam dulu aja ya. 72 berarti. Kita kasih spasi 5 cm ya, 5 cm juga ini. Nah, jangan terlalu dipasin. Oke, nah ini dia. Nah ini untuk space bobokannya, kita kasih space bobokannya. Ini juga sama, kita kasih space untuk bobokannya. Nah sekarang kita bentuk aja untuk ketebalan top table. Kalau kita pakai granit itu biasanya 4 cm ya, karena ketebalan si granit itu 2 cm, 2 cm sama 2 cm di bibirnya tuh. Jadi biasanya kelihatan dari depan atau lidahnya tuh ukurannya 4 cm kalau kita pakai granit ya. Nah kalau kita pakainya top table-nya nggak pakai granit, itu biasanya pakai blok kan ya, blok min. Blok min itu ukurannya 1,8. Nah kalau misalnya di double itu 3,6 gitu ya. Nah saya ini mau pakai top table yang granit, jadi ukuran bibirnya itu 4 cm ya. Nah ini dia 4 cm. Nah ini 4 cm ya. Ini juga sama, kita kasih lidah sebelah sininya. Oke. Tek. Sekarang kita kasih LA, istilah kita LA 10 cm. LA tuh tulis alas untuk supaya kaki nggak kesandung ya. Jadi nanti posisinya bakalan di full ke belakang 7 cm-an. Gitu. Jadi kalau kita ada aktivitas di depan kabinetnya, ini kaki nggak bakalan nyangkut di situ ya. Gitu. Ini fungsinya kayak gitu sih. Nah, fungsi ergonominya. Oke. Oh ya, untuk handle saya ini nggak bakalan pakai handle karena kurang gimana ya kalau pakai handle. Kalau menurut saya ya, saya sukanya yang tanpa handle. Jadi sistemnya tuh di pinjer full. Jadi si pintunya tuh dimiringin. Istilahnya pinjer full ya, dimiringin. Jadi posisinya tuh nanti kayak dicoak, posisinya tangan tuh nanti megangnya ke atas atau kecoakannya gitu, kecoakan pintu. Nah jadi di sini butuh space. Kalau untuk pinjer full biasanya dikasih space 2 cm karena untuk apa namanya space jari ya, 2 cm. Nah gini ya. Oke, ini juga sama, kita kasih space 2 cm. Oh ya, untuk apa namanya, kalau kita mau bikin guideline pakai tape measure ini, kita kalau misalnya mau ke bawah kita harus ikutin garis biru ini ya. Tadi kan di awal ada garis origin. Kalau untuk biru itu atas sama bawah, hijau merah kiri kanan, hijau depan belakang. Nah kalau misalnya ke sini tuh jadinya enggak di origin ya, enggak ke bawah tuh, ininya garisnya jadi hijau gitu ya. Jadi posisi guideline ini harus benar-benar diarahin gitu. Kalau kita mau ngambil ke bawah atau ke atas berarti garisnya ini harus biru. Nah gini ya. Nah kalau abu-abu gini, ini garisnya nggak jelas nih. Nah kalau nggak ada warnanya ini garisnya nggak jelas gitu, nggak ada patokan biasanya. Nah ini patokannya ke titik yang ini nih. Tadi ada titik yang hitam, yang itu. Nah jadi harus betul-betul diarahin ya. Nah ini kalau biru ini ke bawah gitu. Tinggal kita tulis ukurannya, misalnya gini. Kita mau ngasih spasi buat space tangan tadi dari sini 2 cm. Nah diarahin. Jadi tinggal kita gini. Tinggal kita klik di garis ini, arahin ke bawah. Nah terus kita tulis ukurannya 2 cm 2 misalnya ya, tinggal kita enter. Nah gitu ya. Nah itu untuk apa namanya,
Nah, oh iya lupa. Nah, ini ukurannya suka kelihatan di sini nih. Nah, di sini area ini nih. Nah, lihat ya lagi. Sebentar. Kita coba lagi. Nah, ini. Arahin ke bawah. Nah, itu kan ada di 13 cm ya. Untuk lengthnya. Nah, kita tulis 2 aja. Tek 2 gitu. Kita enter. Nah, langsung itu 2 cm. Kita cek pakai dimension ya, ini dimension buat ngecek ukuran. Oh, 2 cm ya. Ya gitu ya. Oke, lanjut kita buat lagi bentuknya. Nah, ini kita full kasih 2 cm untuk bibir top table. Nah, di sini kita kasih apa namanya? Garis. Oke. Ini juga sama. Nah, gini ya cara ngebentuknya tuh. Nah, ini kita kasih divide. Divide itu buat ngebagi ya. Buat ngebagi 3, bagi rata. Nah, caranya gini. Kalau nge-divide kita klik aja garisnya ini kayak gini sampai biru kayak gitu, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada divide. Nah, terserah mau dibagi berapa juga ini. Kalau biasanya kalau buat drawer sih dibagi 3 segmen ya. Nah, itu ada tulisannya 3 segmen dengan ukuran 21,3 cm ya. Nah, setelah udah kita klik. Nah, kemudian di sini kita cari titik. Nah, ini kan middle ya. Kalau biru muda kayak gini ini ukuran middle point atau tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kita cari yang warna hijau ini nih. Nah, ini ukuran bagi 3 tadi. Nah, titik hijau ini ukuran bagi 3 tadi. Nah, kayak gini nih ya. Oke, kita pakai rectangle lagi, kita garis. Nah, kayak gitu. Oke, kita hapus ininya. Kita hapus line yang nggak perlu ya. Nah, udah gitu kita garis juga ini. Nah, ini rencananya ini untuk rak piring bawah. Ini rak sendok, ini drawer biasa ya. Nah, kemudian di sini ada space untuk gas. Saya rencananya di sini ada space gas, di sini ambalan biasa, di sini juga ambalan biasa gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita ngepart kayak gini, sekarang kita bikin spasi untuk pintu spasi antara pintu sama pintunya ya. Karena kalau misalnya cuman garis kayak gini aja, nanti di render itu nggak bakalan kelihatan ada garis gitu ya. Jadi posisinya harus benar-benar dikasih jarak gitu ya. Jangan kayak gini. Terus posisinya juga jangan diratain, harus benar-benar ada ketebalan supaya nanti pas di render itu kelihatan gitu garis-garisnya. Nah, cara-cara bikin spasinya kayak gini. Kita ambil titik middle-nya di on edge ya di sini. Tuh, kemudian kita ambil ke sisi satunya 0,5. Untuk space biasanya spasi pintu antara pintu biasanya 1 cm ya. Kecuali yang ada akses untuk jari 0,5. Kemudian ke satunya lagi, ke sisi satunya lagi 0,5 juga. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita pakai rectangle, kita gambar di titik itu. Nah, kayak gini. Kemudian kita copy. Nah, gini ya. Nah, kita bagi ke sini, kita copyin. Set. Nah, udah ya. Oke. Setelah itu, nah ini kalau untuk drawer itu spasinya harus 2 cm. Karena ada akses tangan gitu ya. Ada akses jari. Sama kayak yang atas ini nih. Jadi ke atas 1, ke bawah 1. Nah, kayak gini ya. Oke, kita pakai rectangle kayak biasa. Nah, kemudian kita hapus untuk line yang enggak perlunya. Kayak gini. Set. Nah. Set. Nah. Set. Ya. Set. Oke. Iya. Nah, terus kita pakai push and pull. Kita tinggal pencet P. Nah, ini ya. Masukin ke dalam 2 cm. Nah, ini buat LA tadi 7 cm. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau posisinya kayak gini ini pasti kelihatan nanti pas di render. Nah, kalau garis-garis kayak gini ini nggak bakalan kelihatan nanti pas di render. Jadi dianggap sama Enscape ini nggak ada nggak ada garis gitu. Jadi ngeblank aja putih gitu.
Jadi kalau misalnya mau kelihatan apa namanya ngepart, itu harus apa namanya, harus di kelihatan ada ketebalan. Nah, oke, kita lanjut ke sebelah sini. Seperti biasa kita ngambil ke sebelah sini 0,5. Kemudian ke satu sisinya lagi 0,5. Nah, pakai rectangle. Nah, kita copy, langsung kita copy, truk. Nah, caranya nge-copyin garis kayak gitu, kayak gini. Kita klik garisnya, klik kiri, tek. Kemudian kita pijit kontrol, truk. Nah, udah ada tanda tambah itu, kita klik garis yang ini, ting. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita move, truk. Nah, dari sini kita pencet kontrol lagi, tek. Nah, sampai ada tanda tambahnya itu ya. Set. Nah, lagi pencet kontrol lagi sampai ada tanda tambahnya. Oke. Nah, kita hapus garis yang nggak perlunya ya. Kita hapus garis yang nggak perlunya. Nah, kita kasih ketebalan 2 cm. Iya, good. Sekarang kita apa namanya, push ke belakang 7 cm ya. Oke, jadi guys lihat untuk bentuk kabinet bawahnya ya. Oh ya, saya mau ini kan apa namanya, si top table-nya ini pakai granit ya. Kalau misalnya posisinya ini nyudut kayak gini nih, ini tajam gitu ya kalau misalnya pakai granit. Jadi harus kita kasih bevel atau di rounded ya, supaya tumpul gitu. Nah, caranya kayak gini, kita hide dulu dinding, kemudian kita ambil dari satu sudut sini. Nah, saya mau pakai follow me. Ini caranya menggunakan follow me gitu ya. Nah, kita ambil 1 cm ke bawah, 1 cm ke sebelah sana ya. Nah, kalau misalnya udah ada garis kayak gini, kita pakai ini. Nah, itu point art. Nah, kita pakai di garis titik ini ke titik ini ya. Kemudian kita pakai follow me. Nah, ini ya, kita klik follow me. Kemudian setelah ada garis apa namanya, setelah terseleksi, kita klik di sini, tek. Nah, kita ikutin garis ininya, garis merah, tek, tek, terus sampai sana. Nah, ini hasilnya. Itu cara menggunakan follow me ya. Oh, jadi posisi top table ini enggak tajam, tumpul. Oke. Itu cara menggunakan follow me. Oke.